Perkenalkan, saya Vinicius Indalitgo akan menjelaskan tentang Huffman Code. Huffman Code adalah sebuah metode untuk kompresi data tanpa adanya kehilangan data atau lossless compression. Cara mengkompres file ini adalah dengan menggunakan sebuah string biner yang unik untuk merepresentasikan karakter yang ada dalam file. String biner ini ada dua jenis, yaitu fixed length code dan variable length code. Contohnya adalah sebuah file sepanjang 100.000 karakter. Jika kita menggunakan sebuah fixed length code sepanjang 8 bit, yaitu ASCII, untuk merepresentasikan karakter di dalam file tersebut, maka jumlah bit yang kita dibutuhkan untuk merepresentasikan file tersebut adalah 800.000 bit. Kita bisa menghemat pemakaian bit dengan menggunakan variable length code. Nah, ini kita ada contohnya AB, FB, CB, CC, E, B, W, D, E, A. Jadi ini A frekuensi, ini bisa lihat frekuensi ada berapa kali. Jadi size totalnya 14 dikali jumlah bit yang merepresentasikan ini karakter ini, jadi 112 bit. Jika kita menggunakan fixed length code, maka jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan data tersebut adalah 112 bit. Sedangkan jika kita menggunakan variable length code, bit yang diperlukan untuk merepresentasikan data akan lebih sedikit. Salah satu upaya mengurangi ukuran data, terus sebelum kita pakai yang variable length itu kita bisa fixed length code-nya kita ubah ya 3 bit karena yang direpresentasikannya cuma ada 6. Jadi bisa 3 bit biner. Jadi begini jadinya mengurangi jumlah bit karakter dengan ukuran yang sama setiap karakter yang sedia adalah 6A sampai F. Maka dengan 3 bit dapat encode semua karakter karena 3 bit itu 2 pangkat 3 itu 8. Jadi bisa direpresentasikan semua 6. Nah, untuk variable yang karakter ini, jadi ukuran bitnya itu tidak sama untuk setiap karakter. Tapi kalau kita gunakan ini kan muncul sebuah masalah, yaitu komputer tidak bisa membedakan 0 dengan 00. Contoh akan ini 0, AA tuh 00, C tuh 00. Jadi dia nggak bisa bedain AA sama C. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan sebuah Huffman tree yang dibentuk dari Huffman coding. Ini variable length code-nya ini awalnya nggak diketahui. Ini hasilnya sudah dicari di slide selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Arvalino. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menemukan Huffman tree. Nah, tadi kan sudah dikasih contoh sebuah data itu ini. Terus kita akan mencari kode encodernya di sini dengan cara membentuk Huffman tree. Nah, awalnya itu kita menggambar beberapa blok di sini. Nah, di sini itu adalah frekuensinya untuk masing-masing karakter. Misalnya ini A itu frekuensinya 2, B frekuensinya 5, C frekuensinya 3, dan seterusnya. Nah, caranya itu misalnya nih. Nah, awalnya kalian urut berdasarkan frekuensi terendah. Nah, di paling kiri ini frekuensi terendah, terus diikuti oleh F, frekuensinya 1 juga, terus A2, E2, C3, B5. Nah, selanjutnya kalian mencari atau menggabungkan dua dari blok ini, dua di antara blok ini menjadi satu dengan nilai frekuensi terendah. Nah, di sini yang terendah itu 1 dengan 1 kan, terus digabungkan. Nah, hasilnya 2. Terus cari lagi blok yang memiliki penggabungan terendah. Nah, di sini ada 2 dengan 2 atau A dengan E. Nah, ini sama saja. Nah, kita ambil saja 2 di sini dengan 2 di sini. Nah, ini jadi 4. Terus mana lagi yang dapat digabungkan menjadi bulatan yang terendah. Misalnya nih, ini kan 4 dengan 2, 6. Misalnya ini ada 2 dengan 3, 5. Nah, mana yang diambil? Yaitu 2 dengan 3 karena 2 dengan 3 yang diambil karena 5 lebih kecil daripada 6. 4 dengan 2. Maka di sini membentuk tree lagi 5. Terus selanjutnya antara 4 dan 5 atau 5 dan 5. Mana lebih kecil? Yaitu 4 dengan 5, yaitu 9. Nah, yang terakhir itu tinggal 2 ini kan, terus digabungkan. Nah, jadinya 14. Nah, step selanjutnya itu adalah mengeset
kaki-kaki yang sebelah kiri dengan nilai 0 dan kaki yang sebelah kanan dengan nilai 1. 0 dan 1. Oke, ini cara membaca Huffman tree ini adalah misalnya untuk karakter D, kodenya itu adalah 0 dari yang paling atas, 0 0 0 0. Untuk karakter misalnya E, kodenya itu adalah 0 1 0. Oke, jadi begitu. Selanjutnya, nah di sini sudah dibuat kode-kodenya, misalnya A itu 001, B itu 1 karena dari sini langsung ke B. Nah, ini selanjutnya. Nah, di sini dikali dengan frekuensi masing-masing karakter, maka akan mendapat jumlah bit. Nah, di sini ada jumlah-jumlah bitnya. Nah, ini kita akan mencari jumlah data pada soal sebelumnya dengan metode Huffman tree. Nah, di sini jumlah bit untuk data yang dipakai adalah 34. 34 adalah penjumlahan dari ini semua. Nah, di sini. Oke, terus jumlah bit untuk data pada tabel atau tree. Jadi tree ini juga memiliki jumlah bit yang perlu ditambahkan untuk menjadi total sebuah kelompok data di sini. Nah, jadi ini kan 6 kali 8. 6 kali 8 itu didapat dari ini kan ada 6 huruf, terus huruf ini kan pada defaultnya itu adalah kode ASCII dengan 8 bit biner, maka ini 6 kali 8 tambah 18. 18 itu dapat dari mana? 18 itu dapat dari jumlah bit pada setiap karakter, jumlah bit encoder di sini. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sini jumlahnya 66. Dijumlahkan 34 ditambah dengan 66, 100 bit. Maka efisiensi atau penghematan yang dilakukan dengan metode biasa dibandingkan dengan metode biasa yaitu metode ASCII itu 15%. Dapat kalian hitung sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah pseudocode Huffman code. Nah, di sini terdapat time complexity-nya itu adalah big O n log n. Nah, kesimpulannya, Huffman coding merupakan cara paling baik dalam melakukan kompres sebuah data atau kompres ukuran data yang akan dikirimkan. Huffman coding, yang kedua, Huffman coding akan semakin terlihat tingkat keefisiensiannya jika melakukan proses pada data yang berukuran lebih besar. Jadi semakin besar ukuran data tersebut, maka efisiensinya akan terlihat semakin besar. Nah, dengan Huffman coding, kode encoder tidak perlu memiliki ukuran bit yang sama pada setiap karakter yang ingin dilakukan encode. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.